Oke, ready? Siap. Belum. 3, 2, 1 mulai. Oke, siap. Udah ya? Ya, Mulai ya. Bang foto dulu, Bang foto dulu sih, Bang. 1, 2, foto biar ganteng. Ayo. Ya, saya sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner, di mana klien saya ini DJ Marta mendapatkan somasi yang dikatakan bahwa DJ Marta itu dengan sengaja maupun tanpa dasar menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Dan yang kedua, bahwa klien saya DJ Marta itu memberikan informasi atau menyebar informasi yang mengandung institusi negatif serta tuduhan yang tidak berdasar. Dan yang ketiga, bahwa akibat daripada penyebarluasan itu yang katanya tidak benar, si kliennya daripada Nyoman Ray ini mengalami satu kerugian baik materi berupa pekerjaan maupun usahanya. Dan itu terjadi pada saat adanya YouTube tayangan di Ray-Ban pada tanggal 9 Februari 2025 yang judulnya DJ Marta ngaku disuruh bohong soal NP ya, NP minta maaf ke Heri Kunchoro. Nah, inilah somasi yang diterima sama klien saya DJ Marta. Sementara terkait masalah YouTube yang ada di Ray-Ban itu kan berupa semacam klarifikasi daripada klien saya yang merasa dirinya tidak tenang, tidak nyaman. Ada berita sebelumnya DJ Marta dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang memang pada saat itu dia gamang untuk disuruh melakukan sesuatu hal oleh seseorang ya yang tidak disebut nama pada saat itu untuk melakukan satu kebohongan di depan publik. Nah, akibat daripada pernyataan kebohongan yang dilakukan oleh klien saya itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran yang ditayangkan di YouTube Ray-Ban tadi. Sehingga dengan ada tayangan tersebut yang bercerita tentang satu fakta yang betul-betul dialami klien saya, ya, yang betul-betul dialami klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran tanpa menyebut nama orang itu. Kenapa? Ya, kenapa orang tersebut jadi baper? Dan yang kita sangat sayangkan, orang itu menunjuk kuasa hukum yang namanya tadi siapa ini, dokter apa nih, Nyoman Ray, ya, Nyoman Ray ya. Sekali lagi ya, Nyoman Ray itu melayangkan somasi kepada seseorang DJ Marta yang notabene hanya ingin mengungkapkan ekspresi apa yang dialami untuk suatu kebenaran yang memang untuk suatu yang harus diungkapkan sehingga masyarakat tahu. Karena sebelumnya tayangan yang awalan itu banyak netizen membuli dia, ya, dianggap A, B, C, D segala macam. Akhirnya dengan kesadaran penuh, ya, lalu juga dengan dukungan orang tua, keluarga, dan sebelumnya juga dia itu memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Nah, kenapa sekarang dia dapat somasi?
Itu yang kita sangat sayangkan. Paling tidak, kalau punya etika, itu pengacara minimal diberikanlah hak jawab, yaitu klarifikasi dan verifikasi. Bukan ujuk-ujuk main somasi. Karena somasi itu dalam dunia hukum, itu adalah peringatan hukum. Kalau sudah somasi atau peringatan hukum, dianggap sama orang yang bersangkutan, klien saya ini ada suatu permasalahan hukum. Padahal dia sendiri tidak pernah menganggap ada masalah hukum. Kasihan dong seorang DJ Marta yang hanya ingin hidup layak ya, dengan bekerja keras ya, diseret-seret untuk seseorang yang pada saat tayangan tidak disebut nama, malah ujung-ujungnya mendapatkan somasi. Betul ya? Nah, jadi supaya nanti bisa clear, nanti DJ Marta yang akan juga mengungkapkan bagaimana rasa sedihnya seorang DJ Marta dengan menerima somasi itu. Betul ya? Coba kamu ungkapkan. Ya, maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, Beb, ini waktunya kamu viral. Maksudnya aku gak. Terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu ujungnya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok bla 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 ini itu. Cuma aku kayak melihat dia tuh kasihan ya, karena dia juga, aku tahu dia kayak ngurus DGJ, banyak urus anak-anak kayak Jadi gitu. pada saat ada disuruh ABC tadi yang kamu suruh, itu ada chatnya, ada buktinya di HP-mu. Nah itu lanjut. Terus tiba-tiba udah melakukan itu, kok aku kayak kepikiran ya, kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh ke aku kayak, kok aku nggak ada job ya 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kan kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya, ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Heri ya, ke Pak Haka, minta maaf. Setelah aku minta maaf ke Pak Haka ini, langsung kayak kok bisa sih aku setelah minta maaf aku langsung ada job. Nah itulah, ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya orang tersebut juga jangan terlalu mengekspos keinginan dirinya kepada klien saya, yaitu DJ Marta. Dan ini pada kesempatan ini, terkait karena sudah ada somasi, kami juga akan jawab somasi ini ya dengan segera. Dan tolong jangan mengintimidasi klien saya ya, dengan cara-cara nanti memposting-posting ataupun menganalogikan ya ke arah klien saya lagi ya, dengan hal-hal yang memang membuat dia tertekan. Bisa dibayangkan seorang DJ Marta sampai ketakutan dan minta tolong ke saya. Ya, gara-gara tersebut diminta tolong saya, makanya kita hadirkan teman-teman ini supaya meluruskan bahwa DJ Marta dalam keadaan tertekan, dipaksa sesuatu untuk melakukan hal yang memang bertentangan dengan hati nuraninya, lantas membuat klarifikasi di YouTube Ray-Ban itu untuk cerita tentang suatu fakta dan kebenaran, kenapa malah terima somasi? Ini yang kita sangat sayangkan. Artinya yang memang sengaja menyeret-nyeret permasalahan ini kerana hukum itu siapa? Yang harusnya dimintalah kepada seorang DJ Marta itu minimal klarifikasi dulu, dengar dulu haknya dia bicara, bukan malah mengirimkan somasi. Itu yang sangat kita sesalkan. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Bayangkan sampai klien saya sedih dan nangis begini kan berarti batinnya merasa. Klarifikasi aku yang kedua itu benar, Pak. Itulah makanya. Tiba-tiba dikasih somasi. Itulah makanya waktu dia membuat klarifikasi kebenaran. Nggak pernah ya, dapat kayak gini maksudnya. Betul. Dengan adanya klarifikasi itu yang kedua, menceritakan suatu kebenaran, bukannya diajak duduk, malah dikirimi somasi. Ini yang kita sangat sayangkan. Dia dalam keadaan tertekan, makanya saya mau luruskan dalam hal ini bahwa DJ Marta bercerita itu sesuai fakta dengan bukti, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran itu agar masyarakat tahu
ada satu kesalahan yang sudah dilakukan di Jamarta sebelumnya dan ingin diperbaiki pada saat tayangan di reben YouTube tersebut. Apa salah? Itu pertanyaan saya. Apa salah seorang DJ Marta? Silakan kalau teman-teman yang memang mau bertanya. Kayak Mbak Marta ini sebelumnya sudah berapa lama mengenal Angel Novi sendiri? Yang kedua, sebelum Mbak melakukan itu sempat ada iming-iming apa gitu Mbak? Nggak iming-iming, cuma tiba-tiba dia ngechat aku awal ya yang aku disuruh bohong itu. Beb, kamu sibuk gak? Boleh telepon? Kenapa teh? Gue bilang, ini waktunya kamu viral. Maksudnya aku bilang. Terus tiba-tiba dia mau nyuruh Bang Gary ya untuk menghubungi aku. Jadi intensnya aku di Bang Gary. Tapi kenal Tenop ini 3 tahun lalu waktu aku di acaranya Pak Haka ulang tahun. Tapi itu jujur aku waktu di... Tapi komunikasi itu ada bukti chat ya? Ada. Nah. Dan itu aku bohong gara-gara ternyata yang video viral sama video yang sama aku di video itu beda. Ternyata nggak ada aku, Bang. Iya. Makanya aku nyesel. Kok bohong sih itu? Ya. Padahal nggak ada aku. Gitu. Sabar aja ya. Tuhan juga bakal kasih kamu jalan lah kalau kamu benar. Yang lain? Jadi di iming-imingnya cuma hubungannya baik sama dari sendiri Gimana? sama Sebelumnya sama Novi Tenop. sebelumnya ada kejadian itu hubungannya baik. Nggak intens banget buat chatan ya, cuma pas ada viral kayak gini dia kayak minta tolong aku gitu. Terus Jadi- sekarang setelah disomasi ini ada komunikasi. Enggak, aku udah blok dia dari 2 minggu lalu. Karena aku nggak mau ada masalah kayak aku kan gara-gara dia aku bohong. Jadi aku nggak mau lagi kenal dia istilahnya. Semua sosmed aku blok udah semua. Saat itu suruh ngomong apa aja sama Jangan bilang aku mabok, jangan jatuhin aku. Terus pokoknya jangan bilang aku mabok ya Beb. Ada anak-anak asuh aku yang harus aku urus. Terus jangan bilang aku mabok. Terus aku kan mau kirim-kirim gambar foto dia waktu sama aku kan. Terus kata dia jangan kirim yang ini, jangan kirim ini, jangan kirim yang mabok Bapak. Jadi aku kayak pas di ribbon itu awal jadi mau ngomong apa harus bohong gitu. Nah kemarin tuh aku kepikiran pengen bicara jujur bukan karena gimana ya. Sadar sendiri ya. Aku nggak mau bohong lagi karena aku juga takut gitu. Dampaknya ke kerjaan aku terus teman-teman aku kayak ngehujat aku kayak, oh lu ini sih emang beneran kayak gitu katanya. Oh gini pas aku bicara jujur langsung teman-teman aku udah deketin aku lagi karena tahu aku memang orang nggak bisa kayak ngebohongin orang gitu. Untuk videonya Novi lagi mah itu semua ada. Nggak ada kalau yang itu, tapi bisa foto pas muka dia merah sama aku ya habis mau bareng ada. oh pernah lihat di atas bareng Memang pernah bareng minum bareng. Kita cheers-cheersan kok minum. Ternyata setelah Novi kalau buat itu ya di sosial media menerima bayaran mungkin dari Enggak, aku setelah di intens ya itu ya, awal di Zoom, aku wawancara. Tiba-tiba dia suruh Kak Gary ini ngasih uang ke aku. Terus Kak Gary tiba-tiba chat aku, ini ada uang titipan dari Teteh. Ini buat apa? Gue bilang, buat jajan. Gitu. Dia ngasih sejumlah 3 juta rupiah. Tapi itu aku nggak minta, dia yang ngasih. Aku terima, karena buat jajan katanya. Sempat tanya langsung nggak sama Novi buat apa gitu? Sempat tanya nggak langsung? Enggak sih, karena Kak Gary bilang itu buat jajan. tapi sampai akhirnya kamu bikin pengakuan yang terbaru ada berbeda dengan Gimana? sampai akhirnya bikin pengakuan terbaru nih berbeda dari yang awal itu apa dihubungi sama Pak Haka sebetulnya Enggak pernah aku dihubungi. Kesadaran diri sendiri. Aku menghubungi Bang Pablo. Bang, aku minta maaf ya masalah yang kemarin karena kan awalnya kan aku di ribbon kan yang milik Bang Pablo ikatan. Terus aku, Bang boleh nggak aku minta maaf? Aku bilang. Terus kata ya nggak apa-apa Marta. Terus Bang aku pengen klarifikasi, aku sendiri yang pengen klarifikasi. Setelah klarifikasi malah Jadi iya. malah Terima jadi somasi ya. iya. Jadi aku kaget. Akhirnya kamu minta tolong ya. Aku minta tolong sama Bang Togar, Bang tolongin aku. Soalnya kan aku nggak tahu Nggak masalah ngerti hukum ya. langkah selanjutnya mungkin setelah disomasi ini dari Langkah somasi otomatis saya akan jawab somasinya daripada pihak sana karena ini jelas salah alamat. Karena kenapa orang mau mengungkapkan satu kebenaran di publik, di masyarakat, bukannya mendapatkan hal positif, malah ditekan melalui somasi. Nah, somasinya sudah kita terima dan kita pelajari, dan dalam waktu singkat akan kami balas. isinya apa Bang? somasi Isinya Kita apa, di Bang? isi yang saya bilang tadi,
bahwa di sini sudah secara tendensius klien saya ini dibilang melakukan suatu kebohongan publik. Aku dipikir Ya, bagaimana dibilang kebohongan publik kalau dia sendiri yang mengalami? Orang yang mengalami sendiri bercerita, malah di sana dibilang kebohongan publik, dibilang menyebarkan hoak. Kalau menyebarkan hoak, orang ini tidak kenal sama orang tersebut dan orang ini tidak pernah mengalami suatu peristiwa bersama pada saat itu. Itu boleh hoak. Ini tidak, dia alami sendiri. Masa orang yang mengalami kita mau bercerita, masa dibilang hoak? Ini kan aneh. Mungkin Tapi selain buktinya itu ada- material dari DJ Marta sendiri, apa ada CCTV tergabung? Jadi sampai saat ini yang saya dengar dari klien saya ini, dengan keadaan dapat somasi, itu lihat aja sekarang kamu, dia nangis, dia takut, bahkan untuk mengadakan press conference ini kita sudah komunikasi dari hari Jumat minggu lalu ya, itu dia masih mikir berkali-kali. Akhirnya karena saya bilang kamu harus ungkapkan kebenaran itu, karena dengan ada kebenaran saya yakin kita nanti Tuhan akan melindungi kamu. Kita jangan percaya manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan. Saya ngomong begitu. Bang, itu kan tuduhannya apa, tudingan kebohongan publik, artinya kamu punya buktinya, foto atau Iya. video masih ada Iya. pas apa, foto apa? video mabok, terus video screenshotan aku chatan sama dia dari A sampai Z. Oh ada Ada. video Jadi mabuknya, video ada. mabok itu ada. Wih, video nggak ada foto yang muka dia mabok, yang dia suruh jangan di share. Berapa kali minum sama dia Bang? Sekali, cuma kita di meja tuh banyak minuman karena ulang tahun Pak Haka. Kapan tuh kejadian? Maksudnya apa? Pas ulang tahunnya Pak Haka. Ulang tahun Pak Haka. Udah masih tahu Aku kapan? nggak ingat kapan, cuma pas ulang tahun Pak Haka. Ada kok foto aku sama dia lagi bareng Baru-baru ini apa berapa tahun yang lalu? Tahun berapa? 3 tahun lalu. Ada lagi? Mungkin langkah selanjutnya akan melaporkan balik, kan ini masuk pencemaran nama baik, mengganggu semuanya. Jadi kan tadi seperti saya bilang, somasi ini kami akan jawab dulu, dan karena somasi ini diawali oleh pihak mereka, ya silakan mereka yang memastikannya. Kalau kami sifatnya kan menunggu. Nah, kalau memang dia mau ambil langkah hukum kepastian, yang mau untuk meminta suatu keadilan, otomatis mereka harus lanjut kepada proses yang lainnya, bukan cuma somasi doang. Itu loh. Artinya apa, siap untuk apa, menerima laporan dari ente sendiri dan membuktikan itu. Sudah pasti, karena saya sudah dapat keterangan dari klien saya bahwa dia itu mau mengungkapkan suatu kebenaran dan peristiwa yang dialami pada saat ulang tahunnya Bapak Haka. Kenapa dia mau menceritakan kebenaran tersebut, malah dihambat dengan dikirim somasi, bukan klarifikasi, somasi. Nah, dengan adanya somasi ini, otomatis dia sampai datang ke kita, minta tolong, itu pun dengan apa, gemeter. Waktu hari Jumat atau hari pokok minggu lalu, sampai kita pun ngomong dia masih gemeteran gitu, ketakutan. Apakah langkahnya sudah benar dan seterusnya? Karena kan DJ Marta hanya profesinya seorang DJ, seorang perempuan. Keterbatasan dia untuk bertindak ke depan kan terbatas. Seorang wanita loh, ya nggak ngerti hukum, nggak pernah di depan kamera ada permasalahan hukum, malah dapat somasi atau ada surat teguran hukum. Bang Marta, waktu itu Novi itu sebagai apa, kesana tamu atau ada Aku perform? main DJ. Enggak si Novi. Aku nggak tahu deh dia sebagai apa, soalnya tiba-tiba dia ada di sana sama temennya bertiga. Akhirnya bisa minum bareng tuh gimana Iya, ceritanya apa awalnya? dikenalin sama Harka. Iya, sama Pak Haka itu NP katanya. Terus aku duduk bareng di situ. Emang Thailand duduknya di situ. Dia Tiba-tiba sendiri. Novi dia bertiga sama cowok satu. Sama Kalau ini kan DJ Marta resmi, ya resmi dia bekerja sebagai profesinya DJ. Ya kalau NP datang ke sana kaitan apa ya, dia otomatis dia nggak tahu dong. Itu loh, itu aja. Enggak, tapi kan pada saat dia itu besoknya nggak ketemu lagi sama enggak, cuma kontekan aja by WA. Oh, langsung pada saat itu Dia tuh tukeran. malam itu ngechat aku kan minta nomor, sampai yang nge-save nomornya tuh temanku ada bilang sama aku kan dia nggak pernah minum, jadi dia inget gitu. Aku kok yang nge-save nomornya Kak, katanya, soalnya dia bilang aku mabuk, save nomornya Marta dong gitu. Berarti pas ketemu hanya sekali sama NP Sekali. ya.
Komunikasi terakhir itu pas yang baru Iya, lagi. iya pas disuruh ini. Kalau Kak mungkin secara psikis kan ini baru mengalami hukum pertama kali ya. Secara psikis masih ada rasa takut. Takut lah. Takut banget. Karena aku jujur aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Boleh tanya sama semua temen aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Apalagi dapat surat somasi kayak gini, aku belum pernah. Makanya aku bilang Togar, tolong dong aku gitu. Ya, kasihan. Mungkin kan setelah apa namanya berhubungan dengan komunikasi dengan teknologi, selanjutnya ini ada ini nggak sih ancaman dari KPK atau seperti apa kan? Nggak ada sih. Nggak tahu deh, soalnya aku dengar dari teman-teman ya yang itu bikin status aku dibilang sakit jiwa lah apalah, terus tiba-tiba aku maksudnya dibilang ada pemain bayaran. Nah jujur aku di sini nggak ada yang bayar. Siapa yang bayar saya? Justru saya yang tertekan. Kenapa saya disomasi? Siapa yang bayar saya? Saya kalau saya dibayar mah saya udah dari kemarin-kemarin mau kali preskon. Ini kan enggak, baru Itu kali yang tadi ini kan karena saya masih bilang, takut. minggu lalu dia itu gemeter sekali, bahkan untuk mengadakan press conference ini takut. Lihat teman-teman wartawan dia takut gitu loh. Apalagi ini kan nggak main-main ya, peringatan hukum ya. Nah dari seseorang yang memang mau selalu tampil di masyarakat seolah-olah manusia yang memang super baik gitu loh, yang suka nolong, ODGJ lah ini segala macam. Otomatis kan ini tekanannya luar biasa. Ada tekanan dari si pihak orang itu, ada tekanan dari lawyernya berupa somasi, ada tekanan dari netizennya, booster-boosternya atau apalah. Namanya juga dunia maya toh, betul enggak? Nah, sosok itu sudah dikultuskan orang paling berjasa. Ini kan repot kalau begitu caranya. Tidak ada yang namanya objektif. Nah, makanya begitu dia mau mencerita satu kebenaran objektif, bukannya ada rasa apa-apa malah dikirim somasi. Nah, ini makanya tarik ulur kita ya. Tarik ulur, makanya hari ini kita firm, kita kuatkan. Insya Allah, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Ini adalah pintu awal kita untuk mengungkap satu kebenaran, ya kami maju. Gitu loh. Jadi apapun yang mau dilakukan oleh pihak sana, ya kami siap. Karena apa? Klien kami ini bercerita tentang kebenaran, bukan hoak, bukan kebohongan, bukan menista, bukan menghina orang lain. Sesungguhnya apa yang dialami ingin diceritakan gitu loh. Untuk suatu hal yang kebenaran. Kenapa harus ditekan melalui somasi? Itu yang kami sangat sayangkan. Makanya somasinya itu akan kami jawab segera. Misal tadi masa mungkin Nopalisa baru 1 hari kenal. Nyesel, Nyesel ya? awal disuruh itu aku nyesel banget. Sampai sekarang pun aku masih nyesel. Kenapa kemarin bisa sih aku kayak gini gitu. Terus sangat menyesal. Ya kamu tahu dong Kalau bisa namanya dibilang- seorang DJ ya. Kalau bisa dibilang menyesal kenal dia. DJ itu kan happy menjadi artis di satu tempat tanpa ada musik, tanpa ada permainan DJ. Mungkin tempat itu hambar. Tapi dengan adanya permainan musik dari DJ Marta, crowd yang datang happy. Dia kan sifatnya hanya melayani. Tiba-tiba harus ada berurusan dengan hukum, ya otomatis dia juga menyesal lah kenal dengan orang tersebut gitu loh. Marta, mungkin ada yang disampaikan nanti ke Pak Novi kesempatan ini. Saya diserahkan ke kita aja. Jadi DJ Marta tidak mau berpolemik, Tapi dia hanya kalau menyerahkan mau- kepada saya terkait somasinya, kami akan jawab dan silakan Anda yang melakukan somasi, carilah kebenaran menurut versi Anda. Kami akan mencari suatu kebenaran dengan bercerita kebenaran itu, karena kami yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi somasinya ada batas waktu. Kalau masalah itu pasti ada batas waktu. Makanya tadi kita bilang terserah mereka mau somasi 1, 2, 3, berkali-kali somasi. Intinya klien kami yang namanya DJ Marta sudah punya kuasa hukum. Ini surat kuasanya. Jangan lagi dikangkangi. Mesti ngerti apa artinya surat kuasa. Nah, jadi terakhir Pak. Selain kan abang mengkaji tadi somasinya dari NP kan ya, nah, langkah selanjutnya akan serang balik. Ibaratnya tadi kan di masa saja ibaratnya dibilang hoax, bukan publik, serang balik biar menguatkan di masa sebenarnya karena sudah masih. Makanya karena ini kita hanya akan menjawab somasi dari pihak mereka dulu sementara. Nah, tergantung dari pihak sana apakah masih terus berpolemik, membuat pernyataan-pernyataan bahwa klien saya itu menyebarkan hoax, silakan saja. Kami tunggu kalau memang berani lagi menyatakan klien saya
adalah hoak. Sekarang dia sudah punya pengacara, Dr. Togas Tumorang. Jadi kami akan hadapi secara proses hukum. Kalau memang ada lagi IG nyindir-nyindir ke klien saya, itu udah otomatis. Siapapun yang menyebarkan itu, saya akan somasi. Resmi ini saya nyatakan. Itu loh. Kasihan seorang DJ Marta. Dia nggak ngerti apa-apa. Pesan atau pesan buat Novi apa? Nggak usah. Nggak perlu pesan untuk apa Nggak pesan. mau lagi, nggak mau lagi. Menyesal, Minum kopi. menyesal dan nggak mau lagi. Minum kopi. Hah? Ada arah jalur damai juga nggak? Sebentar. Permasalahan ini, kalau masalah damai itu kan baik, bagus. Apalagi kita mau bulan Ramadan. Betul nggak? Nah, justru DJ Marta ingin melaksanakan salah satu kewajiban dia ingin masuk bulan Ramadan. Makanya dia bercerita kebenaran. Orang bercerita satu kebenaran, bukannya diajak tabayun, diajak duduk sama-sama. Ini malah dikirim somasi. Itu yang kita sangat sayang. Di mana hatinya gitu loh. Apa dia selalu benar? Apakah orang tersebut manusia paling benar, paling suci? Kan nggak benar juga. Gitu loh. Kasihan loh dia. Tapi peluang balik informasi dia atau menyuruh berbohong ada nggak Bang? Peluang balik? Sudah otomatis, makanya nanti kami akan pelajari setelah kita jawab somasinya orang itu dulu. Sudah ini. Oh iya bang, motor dulu. Ayo bang, tambang. Ya, kemarin ke depan mulai ya. Lagi bang. Bang, terakhir mungkin ini bukan hanya somasi tapi sudah dilakukan atau belum atau masih dalam bentuk somasi? Jadi kalau memang dilaporkan itu kan haknya dia. Intinya hari ini saya sudah sah mendampingi DJ Marta. Kalau dia sudah mengambil langkah hukum, silakan. Itu loh, itu kan haknya dia. Kita tidak pernah melarang. Tapi ingat lagi, baca aturan hukum terkait putusan SKB 3 Menteri. Apabila orang itu bercerita suatu kebenaran, itu tidak bisa dipidana. Somasinya kapan sih Bang? Somasi dari dia ini ditayangkan tanggal 10 Februari 2025. Setelah dia klarifikasi di kebenaran itu di YouTube tanggal 9 Februari. Jadi 9 Februari dia di YouTube Reben, esok harinya dikirim somasi. Sudah seminggu dong somasinya. Somasi sudah 1 minggu. Sudah nggak berlaku kali Bang. Silakan aja diterjemahkan. Sudah masuk dalam laporan. Gimana? Kalau Masih bentuk somasi. Kalau memang sudah dalam bentuk laporan, puji syukur, silakan tanya sama pihak di sana, buktikan laporannya nomor berapa, biar kami siap menghadapi. Mata sendiri mungkin sudah siap. Siap lah. Apalagi sudah sama siapa? Nggak kali Foto dulu bang, lagi bang. pegang. Diri kali ya. Diri ya.